Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Gustriana. Saya Ukti Kaila Safitri. Kami di sini akan mempresentasikan Dampak sosial informatika. Sejarah perkembangan komputer. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Ternyata sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 BC dengan Abacus. Sebelum mesin elektronik pertama diciptakan, komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage. Dengan pemrograman pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Modal komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan mesin. Mesin abstrak sederhana ini menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomatis. Perhatikan bahwa perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak selalu dimulai dari model abstrak. Ini membuktikan bahwa berpikir komputasional selalu mendahului dan mendorong lahirnya teknologi. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi, industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perusahaan perangkat keras mainframe dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian dengan lahirnya PC, personal komputer, dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar, industri perangkat keras mulai tumbuh. Bukan hanya komputer, tetapi juga semua periferal seperti printer, alat input atau output lainnya. Industri perangkat keras melahirkan industri manufaktur perangkat keras. Sayangnya di Indonesia masih dalam tahap perakitan. Aspek ekonomi, inovasi di abad digital melahirkan bisnis di bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis mengubah cara berbisnis dengan menyediakan jasa layanan online. 2. Aspek hukum perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tidak melawan hukum, tindakan melawan hukum. Untuk dapat memahami hal-hal boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi apa yang disediakan oleh pembuat perangkat lunak tersebut. 2. Aspek hukum. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau kadang paten, dan dapat membuat pemilik menuntut pelanggarannya. Lisensi dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi tersebut dan pihak pengguna perangkat lunak yang menerima lisensinya. C. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan.
Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21, bahkan lebih jauh dari ketika manusia sudah melintasi galaksi. Imajinasi itu tidak lagi menjadi sekadar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang berlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa kini dan masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Saat ini sudah tidak aneh apabila ada seorang yang berkarir di bidang pemasaran, menguasai analisis data dalam bentuk inteligasi bisnis, atau seorang ahli biologi yang mengelola data genetik dengan membuat program komputer. 1. Karir di bidang informatika. Fenomena ini meliputi desain komputer dan proses komputasi, representasi objek, informasi dan transportasi, perangkat keras, perangkat lunak, efisien, dan kecerdasan mesin. Di Eropa, disiplin ilmu komputer disebut informatika. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu yang akan dikenalkan pada unit ini. Saat ini, informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain sehingga melahirkan bidang baru. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Beberapa perusahaan beroperasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional, antara lain seperti berikut. 1. Microsoft. 2. Google. 3. Oracle. 4. Cisco. Kesimpulan. 1. Memahami sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, aspek ekonomi dan hukum produk informatika. 2. Merancang gagasan solusi informatika dan memahami studi lanjut dan karir di bidang informatika. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.